Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Saudara muslimin dan muslimah, pada kesempatan kali ini kita akan membaca sebuah risalah yang berjudul As'ilatun Qadat Sabab Syiah ilal Haq, pertanyaan-pertanyaan yang akan mengantarkan para pemuda Syiah kepada kebenaran. Di sini kita baca sedikit muqaddimah pengarang kitab, yaitu Sulaiman Al-Kharrasi. Beliau mengatakan, sungguh kami telah kagum kepada salah seorang saudara Syiah yang mendapatkan petunjuk kepada kebenaran ketika dia membicarakan tentang pengalamannya berpindah dari kesesatan kepada petunjuk di dalam sebuah kitab yang dia berjudul Rabihtus Sahabah walam akhsur ala bait. Aku beruntung mendapatkan para sahabat dan aku tidak kehilangan ahlul bait. Dia telah diberikan yaitu petunjuk, dan semoga Allah meneguhkannya di dalam hidayah, di dalam memilih nama ini, judul ini, karena seorang muslim tidak akan mendapatkan kesempitan di dalam menggabungkan antara kecintaan kepada ahlul bait dan kecintaan kepada para sahabat ridwanullahu anhum ajmain. Hal ini mengingatkan kami tentang seorang Nasrani yang masuk Islam lalu menyusun sebuah kitab yang berjudul Rabihtu Muhammadan walam aksur Isa. Aku beruntung mendapatkan Muhammad dan aku tidak kehilangan Isa alaihissalam. Maka kami mohon kepada Allah agar dengannya memberikan manfaat kepada para pemuda Syiah dan menjadikan mereka sebagai kunci kebaikan bagi mereka. Dan yang terakhir kami ingatkan bahwasanya kembalinya mereka kepada kebenaran itu lebih baik daripada mereka terus menerus dalam kebatilan. Dan satu orang dari mereka, di saat mereka berpegang teguh dengan sunnah, mereka senang dengannya, mereka membelanya, bisa jadi mereka ini lebih unggul ribuan kali dibandingkan ahlu sunnah yang bermalas-malasan, al-mu'ridina an dinihim, yang berpaling dari agama mereka, allahina fi syahwat, yang tenggelam dalam syahwat, al-waqi'ina fi syubhat, yang terjumus dalam perbuatan syubhat. Saudara muslimin, di sini terdapat 100 lebih pertanyaan, namun kita akan membaca beberapa di antaranya. Yaz'umu syi'atu anna al-khulafa ar-rasidina kanu kuffaran, fakaifa ayyadahumullahu wa fataha ala aydihim al-bilad wa kana al-islamu azizan marhubal janib bi ahdihim haitsu lam yara al-muslimuna ahdan a'azzallahu fihi al-islam aktsar min ahdihim. Orang-orang Syiah menyangka bahwasanya para khulafa ar-rasidin mereka adalah kafir. Lalu kenapa Allah menguatkan mereka, memenangkan, membukakan atas mereka negeri-negeri Islam itu sangat jaya dan sangat wibawa di masa mereka, di mana seorang muslim tidak pernah melihat suatu masa di mana Allah memuliakan Islam lebih daripada apa yang ada di zaman mereka. Apakah hal ini sesuai dengan sunnatullah yang telah yaitu ditetapkan akan menghinakan orang-orang kafir wal munafikin? Falyatawaffaq hadha ma'a sunnanillah al-qadiyah bi khizlanil kafar wal munafikin. Wa fil muqabil ra'ayna annahu fi ahdil ma'sum alladhi ja'ala Allah wilayatahu rahmatan linnas kama taqulun tafarraqatil ummah wa taqatalat hatta tamal a'da'u bil Islam wa ahlih. Fa ayya rahmatin hasalat lil ummah min wilayatil ma'sum in kuntum takhilun. Ya, di samping itu ya, kita melihat pada pemerintahan, kepemimpinan al-Ma'sum yang Allah telah jadikan kepemimpinannya sebagai rahmat bagi manusia, sebagaimana kata kalian wahai orang Syiah, justru umat terpecah belah, mereka saling memerangi sampai musuh-musuh Islam mereka ingin menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka rahmat apakah yang didapat dari kepemimpinan mereka jika kalian yaitu berpikir yaz'umu Syiah anna Muawiyah radhiyallahu anhu kana kafiran. Orang Syiah menyangka bahwasanya Muawiyah itu adalah kafir. Tsumma najidu anna al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qad tanazala lahu 'anil khilafah. Kemudian kita dapati bahwasanya Hasan bin Ali, putra Ali radhiyallahu anhu, itu turun dari kepemimpinan untuk Muawiyah. Wa huwal imamul ma'sum, padahal beliau adalah imam yang maksum. Fayulzimuhum ay yakuna al-Hasan qad tanazala 'anil khilafati lil kafirin. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya Hasan telah turun atau memberikan kekhalifahan yaitu kepada seorang yang kafir. Wa hadza mukhalifun li usmatih, dan ini tentu berbeda
yaitu menyelisihi kemaksumannya. Aw yakunu Muawiyah itu musliman, ataukah Muawiyah itu adalah seorang muslim. Saudara kaum muslimin, bima anna Abu Bakrin wa Umar qad najaha fi tanhiyati Ali anil khilafah, ketika Abu Bakar dan Umar itu telah berhasil melengsarkan Ali dari kepemimpinan, dari khilafah, kama taz'umuna Syiah, sebagaimana yang disangka oleh orang Syiah. Fama hiyal makasibu allati haqqaquha li anfusihim, maka apakah yang mereka telah realisasikan untuk diri mereka dari kekhalifahan ini? Walimadza lam yakhluf walimadza lam yukhlif Abu Bakrin ahada auladihi alal hukmi kama fa'ala Aliyun, kenapa Abu Bakar tidak mengangkat salah satu putranya sebagai pemimpin sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Walimadza lam yukhlif Umar ahada auladihi alal hukmi kama fa'ala Aliyun, demikian pula kenapa Umar tidak mengangkat salah satu putranya menjadi pemimpin sebagaimana yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Saudara kaum muslimin, orang-orang Syiah menyangka bahwasanya yaitu Alilah yang berhak menjadi khalifah setelah sepeninggal Rasulullah SAW, berdasarkan hadis, anta minni bimanzilati Harun min Musa, engkau kedudukanmu wahai Ali di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Summa najidu anna Harun lam yakhluf Musa, kemudian kami dapati bahwasanya Nabi Harun tidaklah mengganti Nabi Musa alaihissalam, bahkan bal khalafahu Yusha bin Nun, bahkan yang menjadi pengganti Nabi Musa alaihissalam adalah Yusha bin Nun. Saudara kaum muslimin, kemudian pembebasan Masjidil Aqsa itu terjadi di zaman Umar, kemudian di zaman yaitu Panglima Sunni Salahuddin Al-Ayyubi. Maka apakah yang telah diberikan oleh Syiah yaitu kepada Islam sepanjang sejarahnya? Apakah mereka telah membebaskan sejengkal tanah saja atau mengalahkan musuh bagi Islam dan juga kaum muslimin? Saudara kaum muslimin, idza kana sahabatu irtaddu ba'da mautin Nabi SAW, jika memang benar para sahabat itu murtad sepeninggal Nabi SAW sebagaimana yang kalian sangka, maka kenapa mereka justru membunuh, memerangi orang-orang murtad dari kalangan pengikut Musailamah Al-Kadzab, Tulaiha bin Khuwailid, yaitu para pengikut Aswad Al-Ansi, para pengikut Sajah dan selain mereka, dan mengembalikan mereka kembali kepada Islam? Ya, kenapa mereka tidak bergabung saja saling menolong kalau mereka sesama murtad, atau mereka biarkan orang-orang murtad ini selama mereka itu kan sama sebagaimana yang kalian yaitu sangka? Kemudian sunnah kauniyah dan syar'iyah itu menjadi saksi bahwasanya para sahabat Nabi, yaitu para sahabat para Nabi, merekalah orang-orang yang paling utama di dalam agama mereka. Karena sekiranya setiap agama itu ditanya tentang pengikut mereka yang paling utama, pasti jawabannya adalah ashabur rusul, yaitu para pengikut Rasul. Sekiranya pengikut Taurat ditanya tentang orang yang terbaik dari agama mereka, pasti mereka akan mengatakan adalah para sahabat Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula sekiranya pengikut Injil ditanya siapakah orang terbaik dari pengikut mereka, pasti mereka akan menjawab para sahabat Isa alaihissalam. Begitulah setiap para nabi, ya, maka para sahabat Nabi ini adalah orang yang paling dekat dan paling paham, karena merekalah yang mengetahui kenabian, yaitu para nabi, dan paling kuat. Maka bagaimana dengan Nabi kita Muhammad SAW yang telah Allah khususkan dengan risalah yang kekal, yang menyeluruh, yang mana syariat itu turun, di mana para nabi dan para rasul sebelumnya telah merintis kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, dan kitab-kitab samawi menggambarkan, memberikan kabar akan kedatangan Nabi ini. Apakah para sahabatnya itu kafir menurut kalian, wahai orang Syiah? Para sahabat yang telah menolong Nabi Muhammad SAW, membelanya, menjaganya, apakah yang kalian tinggalkan untuk risalah Muhammadiyah ini? Ya, timbangan apakah yang kalian gunakan? Apakah setelah para sahabat Nabi itu, mereka itu keluar dari agama ini menurut persangkaan kalian, mereka murtad, ya,
orang yang setelah para sahabat itu justru lebih pantas untuk murtad ketimbang para sahabat Nabi yang mereka telah meninggalkan kampung halaman mereka demi untuk membela Nabi Muhammad, yang mereka ini telah memerangi bapak-bapak mereka dan saudara-saudara mereka, dan mereka telah membuka berbagai macam negeri dengan ilmu Al-Quran dan penjelasan serta dengan pedang dan lisan. Kemudian yang terakhir, yadda'i syiah anna nassa ala imamati Ali radhiyallahu anhu wa istihqaqihi ala al-khilafah thabitatun fil Quran walakin as-sahabata katamuhu. Orang-orang Syiah menyangka bahwasanya dalil nas yang menunjukkan atas keimaman Ali, kepemimpinan Ali dan berhaknya di atas khalifah itu telah sabit di dalam Al-Quran, tetapi para sahabat mereka menyembunyikannya. Wa hadhi da'wa batilatun. Ini adalah tuduhan yang batil. Li'annana wajadna as-sahabata lam yaktumul al-haditha allati yastashidu bihi syi'atu ala imamati aliyin. Karena kita mendapati para sahabat mereka tidak menyembunyikan hadis-hadis yang digunakan berdalil oleh orang Syiah atas kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mithlu hadis anta minni bimanzalati harumi Musa, seperti hadis yang mengatakan, wahai Ali, kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Wa ghairi minal ahadil al-musyabahah, dan selainnya dari hadis-hadis yang semisal. Falimada lam yaktumuha aidon. Kenapa para sahabat tidak menyembunyikan hadis ini? Saudara kaum muslimin, inilah yang bisa kami sampaikan, dan di sini masih banyak terdapat yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan yaitu membuat yaitu para pemuda Syiah akan menuju kepada yaitu hidayah. Dan alhamdulillah buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu dengan judul Menimbang Ajaran Syiah, yang diterbitkan oleh Pustaka At-Tazkiyah. Maka bagi saudara kaum muslimin dan muslimah untuk mengetahui lebih jauh, silakan membaca buku ini, dan mudah-mudahan Allah SWT tetapkan kita di atas ilmu dan iman dan mewafatkan kita di atasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.